مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafana bi syahri Ramadan wa a'anana fihi 'ala siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat tarawih dan salat Isya yang dimuliakan Allah. Kita memasuki malam ketiga di malam ini dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah untuk dapat melakukan qiyamul lail, melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian kaum muslimin memasuki bulan Ramadan, mulai mereka membuka Al-Quran setelah mungkin sebagian mereka hampir setahun tidak membaca Al-Quran. Masuk bulan Ramadan, tahu bahwa di bulan ini diturunkan Al-Quran, dibuka lagi Al-Qurannya, dibaca lagi Al-Qurannya, dia sambung lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dari selang bacaannya dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana beratnya Al-Quran ini dan dahsyatnya Al-Quran ini ketika diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah dalam ayat ini, kalau kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sedikit dan mengupas sedikit ayat yang sudah begitu masyhur di telinga kita yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Di mana jika masuk bulan Ramadan, ayat ini selalu disampaikan, selalu dibacakan, selalu diperdengarkan ke telinga-telinga kita, yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Amman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman dalam ayat ini, merupakan ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut atas umat-umat yang terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian dapat menghindari maksiat dan dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat takwa yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, al-imanu bitanzil wal khauf bil jalil wal isti'dad li yaumir rahil. Beriman kepada Al-Qur'an dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersiap-siap diri untuk menghadapi kematian. Itu makna takwa yang disebutkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu arda.
Dengan turunnya ayat ini Allah Ta'ala wajibkan puasa Ramadan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari, yaitu hari-hari yang sedikit, hanya cuma 29 atau 30 hari. Hari sedikit dibanding 11 bulan yang kita lewati, maka 1 bulan penuh ini 29-30 hari sedikit dibanding bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lainnya. 365 hari kita diberikan Allah dalam 1 tahun, diwajibkan puasa cuma 29 atau 30-nya. Ayyaman ma'dudat. Lalu Allah jelaskan setelahnya tentang orang-orang yang boleh enggak berpuasa. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hitungan yang dilewatkan itu dengan sakit atau karena perjalanannya, tidak berpuasa di saat itu karena sakitnya dan perjalanannya, fa iddatun min ayyamin ukhra, ganti di hari yang lain. Ganti di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram. Kalau kita sakit di bulan Ramadan nggak puasa dengan sebab sakit ini, ganti di bulan lain. Berapa hari nggak puasa karena sakit? 5 hari, ganti di bulan lain 5 hari. Sampai sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang, sudah selesai utang-utang puasa kita di masa Ramadan gitu. Di saat itu kita sakit, atau di masa Ramadan itu kita musafir dengan nggak berpuasa. Tapi ulama memberikan batasan, ini penyakit yang membolehkan kita enggak berpuasa dengan penyakit itu. Disebutkan oleh ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, batasan penyakit yang boleh kita enggak berpuasa dengan sakit tersebut adalah penyakit maradun yubihut tayammum. Penyakit yang membolehkan kita bertayammum. Apa maksudnya penyakit membolehkan kita bertayammum? Artinya di dalam bab tayammum, kalau kita sakit lalu kita takut berwudu menggunakan air, akan tambah parah sakit kita itu, atau akan lama sembuhnya, maka dibolehkan kita tayammum, mengganti wudu. Nah, kalau kita di bulan puasa ini kita mengidap penyakit, sekiranya penyakit kita itu kalau kita paksakan berpuasa, maka puasa itu akan mendatangkan penyakit yang lebih parah, atau puasa akan menyebabkan penyakitnya ini lebih lama sembuhnya. Apalagi kalau dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian. Kalau kita puasa, kata dokter jangan puasa, kalau puasa bisa mati. Atau kalau puasa nanti bisa menyebabkan kelumpuhan. Didapatkan kabar ini dan kekhawatiran ini dari sebab kabar dari dokter yang kita percaya, atau pernah dilakukan percobaan, si fulan punya penyakit begini, lalu puasa, tiba-tiba lumpuh salah satu anggotanya, atau punya penyakit ini lalu dia puasa, maka semakin parah penyakitnya. Pernah ada percobaan, pernah kita lihat, pernah kita alami, atau bahkan diri kita sendiri pernah mengalaminya. Kita pernah punya penyakit ini lalu kita puasa, penyakitnya makin parah. Kekhawatiran itu timbul dengan sebab tersebut, dengan sebab adanya satu percobaan yang pernah disaksikan atau dicoba sendiri, atau dengan adanya kabar dari dokter yang dipercaya ini penyakit bakalan menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan demikian. Kalau penyakit itu mengkhawatirkan hal-hal yang ini, maka dibolehkan kita nggak puasa. Kemudian kita ganti di hari yang lain. Puasa 5 hari, ganti 5 hari di hari yang lain. Begitupun musafir. Bukan semua musafir boleh tidak berpuasa ketika bulan suci Ramadan. Ada batasannya, ulama jelaskan. Pertama, musafirnya mubah. Arti musafir mubah, perjalanannya itu dilakukan bukan dengan tujuan yang haram. Tujuannya dibolehkan oleh syariat. Mau ngapain? Mau silaturahmi, bahkan sunnah. Tujuan silaturahmi. Atau mungkin hal-hal yang bersifat mubah, nggak dibilang sunnah, apalagi dibilang wajib.
ada urusan di kampung atau di satu negeri, satu wilayah, mau melihat urusannya di sana, nggak ada maksiat, nggak ada taat, nggak ada ibadah, mubah aja begitu. Nggak ada tujuan yang menunjukkan bahwa itu tujuannya menjadi wajib atau tujuannya menjadi haram, mubah aja, nggak ada permasalahan yang mewajibkan atau yang mengharamkan. Bahkan kata ulama dibolehkan bahkan hanya dengan tujuan untuk refreshing, untuk menghilangkan kesumpekan diri. Karena sesuatu hatinya nggak enak, mau menyenangkan diri di tempat-tempat yang menyenangkan, menghibur diri di tempat-tempat yang menyenangkan. Ini sesuatu yang mubah. Adapun sesuatu yang maksiat, kalau tujuannya pergi musafir jauh dari Jakarta, pergi keluar kota, ngapain? Mau berzina, ini tujuannya haram. Dikerjakan di bulan puasa, lagi di bulan puasa nggak boleh dia tinggalkan puasanya karena tujuannya haram. Tapi kalau tujuan silaturahmi, tujuan untuk tujuan dagang, berbisnis, cari nafkah, pergi keluar kota, maka ini tujuan yang dibolehkan orang tersebut untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, nanti diganti di hari yang lain. Itu syarat yang pertamanya. Ada lagi syarat yang lain, ini perjalanannya jauh, mencapai 2 marhala atau lebih, 83 kilo lebih. Tujuan syarat yang lainnya lagi dilakukan perjalanan jauhnya ini dari sebelum subuh. Nah, kalau kita subuh di saat ini jam 5 kurang seperempat, kurang lebih begitu, maka jam 4 sudah berangkat dari rumahnya. Setelah sahur atau sebelum sahur berangkat dari rumah, mau kemana? Ke bandara. Udah keluar dari kota Jakarta dari sebelum azan. Jadi dari sebelum azan dia sudah dikatakan musafir. Maka di hari itu boleh dia nggak berpuasa. Tapi kalau jam 7 pagi, jam 6 pagi, atau habis subuh, habis sholat subuh di rumahnya, atau habis azan subuh di rumahnya, baru berangkat ke terminal atau ke stasiun atau ke bandara menuju luar kota di pagi hari setelah sholat subuh, nah, hari itu wajib diteruskan puasanya. Nggak boleh dibilang ini lagi puasa, lagi musafir. Saya sekarang sedang perjalanan jauh, tujuan jauh, Surabaya ke Madura atau keluar pulau ke Kalimantan. Iya, ente memang perjalanan ente jauh, tapi ente mulai perjalanan dari sejak sholat subuh atau dari azan subuh di pagi hari. Belum boleh dan nggak boleh meninggalkan puasa di hari itu. Tapi kalau di tengah perjalanan misalnya, walaupun jarang terjadi, di tengah perjalanan tiba-tiba dengan perjalanan yang begitu membuatnya letih, membuat dia begitu haus dan begitu lapar, khawatir dengan laparnya yang sekarang di pertengahan jalan, tadi pergi dari kotanya pagi-pagi sesudah subuh, tapi di pertengahan jalan karena letihnya, laparnya begitu sangat dahsyat, hausnya begitu sangat dahsyat. Kalau dia nggak makan, kalau dia nggak minum, kalau dia nggak batalkan puasanya akan menyebabkan kebinasaan. Dia akan mati. Atau kalau dia nggak makan, dia nggak minum akan menimbulkan kelumpuhan. Ada salah satu anggota yang bakalan lumpuh. Atau madarat apapun yang bakal menimpa dirinya kalau dia nggak makan, dia nggak minum di perjalanan. Silakan sekarang batalkan puasanya, tapi bukan karena sebab musafir, karena sebab sangat haus dan sangat lapar, yang mengkhawatirkan timbulnya sesuatu dalam dirinya, bahaya dalam dirinya. Adapun musafir perjalanan jauh yang membolehkan orang nggak berpuasa kalau dimulainya dari sebelum fajar, sebelum subuh. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah selanjutnya dalam ayat ini, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa boleh dia mengeluarkan fidyah yang diserahkan kepada orang miskin. Maksudnya apa nih? Dulu sebelum diwajibkan puasa Ramadan kepada semua yang memenuhi syarat wajib puasa, kaum muslimin dulu diberikan pilihan. Bagi yang mampu puasa, boleh dia puasa
boleh juga dia nggak puasa tapi bayar fidyah. 1 mud untuk 1 hari diberikan kepada fakir miskin. Itu dulu. Kalau lagi nggak mau puasa gitu, boleh nggak puasa, bayar fidyah. Keluarin beras sebanyak 1 mud. Tapi kemudian setelah turun ayat yang berikutnya, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang telah diturunkan atasnya Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang diantarkan hadir di bulan Ramadan, ada bulan Ramadan datang, dia ada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, enggak dalam keadaan musafir, maka falyasum, wajib puasa. Ya, enggak ada pilihan lagi. Setelah turun ayat ini, semua yang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Enggak ada pilihan untuk tidak berpuasa lalu mengeluarkan bayar fidyah, enggak ada. Selama dia sehat, selama dia sedang mukim di kampungnya, enggak kemana-mana, dan memenuhi syarat puasa yang wajib yang lain, balik berakal sehat, maka dia wajib berpuasa, nggak boleh diganti dengan membayar fidyah. Sebelumnya boleh, tadi boleh pilihan, mau puasa silakan, mau nggak puasa boleh asalkan bayar fidyah. Itu sebelumnya, itu udah nggak berlaku. Ayat itu udah dimansukh, udah dihapus hukumnya. Walaupun bacanya ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya udah nggak berlaku karena ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan, maka diwajib puasa. Tinggal bolehnya orang tidak berpuasa dengan membayar fidyah, ganti dengan dibayar fidyah atas orang-orang yang nggak kuat puasa karena tua. Udah tua 90 tahun, 80 tahun mungkin udah nggak kuat puasa, pokoknya puasa nggak kuat udah. Karena kondisinya udah lemah karena tua. Boleh dia nggak berpuasa dengan menggantinya dengan membayar fidyah. 30 hari bulan Ramadan, 30 mud keluarin. 30 mud kira-kira kurang lebih 25 liter beras. Keluarin untuk 1 bulan penuh itu, dibayarkan dan diberikan kepada fakir miskin, nggak boleh yang lain, cuma fakir miskin. Bukan seperti zakat kita berikan kepada 8 golongan, tapi yang ini fidyah hanya diberikan kepada fakir miskin. Karena Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebutkan miskin, fakir, karena lebih parah keadaannya maka fakir masuk. Itu bagi orang yang tua. Begitu juga bagi orang yang sakit tapi nggak mungkin sembuh. Kata dokter nggak ada harapan sembuh. Kalau sembuh keajaiban. Ini penyakit nggak ada harapan sembuh. Kalau sembuh keajaiban. Maka orang yang seperti ini boleh dia nggak puasa dan gantinya bayar fidyah. Begitu juga di antara orang yang membayar fidyah boleh nggak puasa orang yang hamil dan orang yang hamil mengandung janin dan orang yang menyusui. Baik itu anaknya dia disusuin ataupun anak orang lain diupah untuk menyusuin atau nyumbang tabarruk, bukan nyumbang, tanpa imbalan, menyusui anak saudaranya disusui oleh dia tanpa imbalan. Ini semuanya orang yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui dan ibu-ibu yang sedang hamil mengandung. Kalau dengan sebab menyusui dan sebab mengandung janin tersebut khawatir anaknya kenapa-napa, hanya anaknya, khawatir terhadap anaknya kenapa-napa, maka diwajibkan dia bayar fidyah, boleh nggak puasa dan qadha juga. Ya, berapa hari nggak puasa di bulan Ramadan? Sebulan penuh, qadha sebulan penuh nanti, dan juga bayar fidyah selama 30 hari, yaitu 25 liter beras. Tapi kalau kekhawatirannya itu bukan cuma pada anaknya doang, pada bayinya ini, khawatir terhadap dirinya juga. Nanti dirinya kenapa-napa kalau puasa nih, lagi ngandung atau lagi nyusuin, maka nggak wajib bayar fidyah, cuma wajib qadha. Jadi wajib bayar fidyah kalau khawatir cuma terhadap anak. Kalau anak khawatir diri anak nggak kenapa-napa insya Allah, tapi anak khawatir anak-anak nanti kenapa-napa. Kalau puasa dalam keadaan mengandung begini, khawatir janin nanti kenapa-napa. Tapi kalau dirinya sih nggak kenapa-napa insya Allah, dia nggak takut. Nah kalau khawatir terhadap janin sendiri, janin doang, atau khawatir terhadap anak doang yang disusuinya, maka wajib bayar fidyah, selain juga wajib mengqadha puasa. Ini yang diterangkan dalam ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, dan jadikan bulan Ramadan yang berkah buat kita sekalian,
buat keluarga kita, buat kaum muslimin, muslimah, tetangga-tetangga kita dan semua yang kita kenal, yang kita cintai dan mencintai kita. Allah telah jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر